Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Quratul Aini, NIM 214110403129. Saya dari 3 PB Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini dibuat guna menyelesaikan tugas akhir mata kuliah usul fikih. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian usul fikih. Usul fikih secara bahasa yaitu ma yatabanna alaihil fiqh, atau sesuatu yang dimana fikih itu terbangun di atasnya, atau bisa juga disebut dengan fondasinya fikih. Adapun usul fikih secara istilah yaitu al-ilmu bil qawaidi wal buhuthil lati yatawassalu biha ila istinbatil ahkam syar'iyyati al-amaliyyati min adillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui kaidah-kaidah dan pembahasan atau sekumpulan kaidah-kaidah yang mengantarkan kepada penggalian hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun pengertian usul fikih menurut Imam Baidawi yaitu ma'rifatul dalail fikhi ijmalan wa kaifiyatul istifadi minha wa halul mustafid. Jadi usul fikih itu merupakan pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan darinya serta tentang kondisi yang mengambil kesimpulan atau al-mustafid dan al-mustafid. Dari definisi tersebut terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama mabahisul adillah atau pembahasan tentang dalil-dalil. Kemudian yang kedua yaitu mabahisul ta'arud wa tarjih atau pembahasan tentang perselisihan atau perbedaan pendapat. Dan yang ketiga yaitu mabahisul ijtihad atau pembahasan tentang ijtihad. Yang dimaksud dari pembahasan tentang dalil-dalil yaitu pengambilan kesimpulan hukum dari dalil, karena akal saja tidak bisa mewakili untuk menyimpulkan suatu hukum. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan tentang perselisihan atau perbedaan pendapat dan pengambilan pendapat yang lebih mendominasi. Hal ini karena dalil yang bersifat dzon atau perkiraan tidak bisa disimpulkan kebenarannya kecuali dengan mengambil pendapat yang mendominasi atau tarjih. Dan itu pun dilihat dari berbagai sisi dalil-dalilnya. Dan yang terakhir yaitu pembahasan tentang ijtihad, yaitu pengambilan suatu kesimpulan hukum dilihat dari pengetahuan yang dimiliki oleh mujtahid dan syarat-syarat. Oke, untuk mempermudah memahami usul fikih, mari kita analogikan seperti orang yang sedang memanjat pohon. Yaitu yang pertama ada asyajarah atau pohon. Di sini pohon dianalogikan sebagai adillatul fikhi ijmalan, yaitu seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian yang kedua yaitu as-samroh atau buah. Buah itu sebagai al-ahkam asy-syar'iyyah seperti ijab, tahrim, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu as-sulam atau tangga. Di sini tangga yaitu sebagai al-qawaid al-lughawiyah seperti nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ar-rajul atau orang yang sedang memanjat pohon itu sendiri. Di sini kami analogikan sebagai mujtahid. Oke, manfaat dari mempelajari usul fikih dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas iman. Melalui pengetahuan usul fikih, tentunya kita akan meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu akan membuat kita rajin dalam melaksanakan perintah wajibnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Manfaat yang kedua yaitu menghindari taklid atau mempercayai suatu opini tanpa balasan. Dengan memahaminya, maka kita akan memiliki wawasan yang luas mengenai hukum-hukum syariat Islam yang ada. Sehingga apabila terjadi suatu masalah, kita akan mempunyai opini berdasarkan hukum syariat Islam tanpa harus
Manfaat yang ketiga yaitu menghindari perbuatan dosa. Pengetahuan usul fikih akan membuat kita memelihara akal yang sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang tidak baik untuk manusia, contohnya seperti zina, mabuk, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui pemikiran ini, maka kita akan terdorong untuk terus menghindari perbuatan yang sudah sepatutnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu menjadi individu yang terus belajar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh umat manusia untuk terus belajar tentang hal positif yang juga nantinya dapat memberikan dampak positif bagi orang di sekitar. Belajar hal yang baik akan menghindari pikiran-pikiran yang negatif tentunya. Semua manfaat itu akan terasa apabila kita menggunakan ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya. Akan sangat percuma apabila kita hanya mempelajarinya kemudian ilmu tersebut tidak digunakan dengan semestinya. Objek pembahasannya mengkaji dalil yang masih bersifat umum dilihat dari ketetapan hukum yang umum pula. Puncak tujuan mempelajarinya adalah untuk memelihara agama Islam dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil-dalil syara, hingga terhindar dari kecerobohan yang menyesatkan. Sebagaimana ilmu keagamaan lain dalam Islam, ilmu usul fikih tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Usul fikih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian usul fikih seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan taksis sudah ada pada zaman Rasulullah. Dan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum-hukum syar'i. Semua permasalahan dapat langsung merujuk kepada Rasulullah lewat penjelasan beliau mengenai Al-Quran atau melalui sunnah beliau. Pada masa tabi'in, cara mengistinbat hukum semakin berkembang. Di antara mereka, ada yang menempuh metode maslahah atau metode qiyas. Di samping berpegang pula pada fatwa sahabat sebelumnya, pada masa tabi'in inilah mulai tampak perbedaan-perbedaan mengenai hukum sebagai konsekuensi logis. Dari perbedaan metode yang digunakan oleh para ulama ketika itu, corak perbedaan pemahaman menjadi lebih terlihat jelas lagi pada masa sesudah tabi'in atau pada masa a'immatul mujtahidin. Sejalan dengan itu, kaidah-kaidah istinbat yang digunakan juga semakin jelas bentuknya. Abu Hanifah misalnya menempuh metode qiyas dan istihsan, sementara Imam Malik berpegang pada amalan mereka yang lebih dapat dipercaya daripada hadis ahad. Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan sesudahnya, pemikiran hukum Islam mengalami perkembangan. Namun demikian, corak atau metode pemikiran belum terbukukan dalam tulisan yang sistematis. Dengan kata lain, belum terbentuk sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Ilmu usul fikih selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para sahabat sampai saat ini. Para mujtahid saling mengedepankan argumen kuat selama tidak bertentangan syariah. Ada penambahan bahkan penyempurnaan ilmu usul fikih. Para ijtihad, para sahabat sampai dengan para mujtahid setelah sahabat, terutama pada masa Imam Syafi'i, beliau mulai membukukan kitab usul fikih yang terkenal dengan nama Ar-Risalah. Para ulama fikih berlomba-lomba untuk membukukan pemikiran usul fikih, mulai dari perkara yang diajarkan guru madhab sampai kepada kasus-kasus masyarakat.
Sejarah perkembangan ilmu usul fikih secara garis besar terbagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu sebelum dibukukan. Masa sahabat, masa tabi'in, dan mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Sumber hukum pada masa ini meliputi Al-Quran dan hadis tetapi ditambah dengan ijtihad sahabat. Tokoh utama pada periode ini diantaranya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat sekitar tahun 150 Hijriah. Dasar istinbatnya secara beruntutan menggunakan Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, dan pendapat yang disepakati oleh para sahabat. Imam Malik bin Anas. Selain Al-Quran dan hadis, ia menggunakan praktik ahli Madinah. Imam Malik seperti halnya Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karyanya dalam bidang usul fikih. Yang kedua yaitu periode pembukuan. Masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta imam-imam mujtahid yaitu abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada masa ini, istinbat sudah mengalami perluasan, dikarenakan banyak kejadian yang muncul akibat bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam. Sumber hukum yang digunakan meliputi Al-Quran, Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma', qiyas, dan maslahah mursalah. Perkembangan ilmu usul fikih pada periode ini dilatar belakangi oleh perbedaan sengit antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah, lahirlah salah seorang ulama usul fikih, yakni Muhammad bin Idris, yang di kemudian hari berhasil membukukan ilmu usul fikih dengan karyanya yang bernama Ar-Risalah. Masa pembukuan ini berbarengan dengan masa keemasan Islam, yang dimulai dari masa Harun ar-Rasyid sekitar tahun 145 Hijriah sampai dengan 193 Hijriah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, beliau menyimpulkan bahwa ilmu usul fikih berkembang menjadi besar setelah mencapai perjalanan 200 tahun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.